Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suharman Nusa. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya kita login ke web BUN SMA MA untuk melakukan proses pendataan asesmen nasional. Dalam hari ini adalah melakukan proses pendataan terhadap calon peserta didik yang akan mengikuti asesmen nasional. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah bagi teman-teman yang ingin masuk ke pendataan asesmen nasional, silakan masukkan atau silakan login pada alamat linknya, yaitu biunsma.kemdikbud.go.id. Kemudian silakan enter. Ketika teman-teman sudah melakukan enter, maka akan diarahkan ke tampilan seperti pada monitor berikut ini. Jadi kita diarahkan ke halaman login pendataan asesmen nasional. Di sini di halaman login ada permintaan username atau nama pengguna dan kata kunci. Jadi username dan kata kuncinya ini teman-teman bisa dapatkan pada operator dinas pendidikan kota, kabupaten ataupun provinsi jika SMA atau SMK untuk mendapatkan nama pengguna dan kata kunci. Setelah teman-teman mendapatkan atau mengetahui nama pengguna dan kata kuncinya, langkah selanjutnya silakan masukkan. Dan ketika kita baru pertama kali masuk ke halaman login ini, maka ketika kita login, maka kita akan diarahkan ke tampilan seperti pada monitor berikut ini. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan proses perubahan terhadap password atau kata kunci. Jadi di sini teman-teman silakan masukkan kata kuncinya yang baru. Jadi kata kuncinya itu berisi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi silakan teman-teman masukkan kata kunci, kemudian lakukan konfirmasi kata kunci. Setelah itu kita klik simpan. Jadi ketika kita klik simpan, maka tampilan selanjutnya adalah di sini kita dipersilakan untuk melengkapi data kita sebagai operator atau sebagai pengguna untuk akun biodata asesmen kompetensi minimal atau biodata asesmen nasional. Jadi di sini silakan teman-teman lengkapi nama lengkap pengguna atau operator, kemudian NIP atau ID pegawai, kemudian jabatan, alamat, telepon atau nomor handphone, kemudian email yang aktif tentunya. Kemudian setelah datanya sudah benar dan lengkap, kemudian kita klik simpan. Langkah selanjutnya setelah kita klik simpan, maka kita akan diarahkan ke menu konfirmasi data sekolah. Jadi di sini kita dipersilakan atau kita diperintahkan untuk melakukan konfirmasi terhadap data sekolah kita. Jadi ketika ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data ini, jika kita tidak dapat melakukan proses edit sendiri atau dalam hal ini sebagai operator sekolah tidak bisa melakukan proses edit terhadap data yang salah, silakan teman-teman hubungi operator dinas kabupaten kota ataupun provinsi untuk dilakukan proses perubahan terhadap data-datanya. Jadi data satuan pendidikannya itu data nama sekolah, nama SKHUN, NSS, NPSN, kemudian status, tipe, mode ujian, status UN, kurikulum, akreditasi, kode gabung. Jadi di data ini yang kita bisa lakukan edit sendiri oleh operator sekolah itu adalah data kurikulumnya.
Untuk yang lain, untuk di menu ini tidak bisa, terkecuali data kepala sekolah, NIP, dan nomor telepon itu bisa kita lakukan email sekolah, website, dan data kurikulum itu kita bisa lakukan secara mandiri. Kemudian setelah datanya sudah lengkap kita isi dan kita sudah konfirmasi kebenaran terhadap datanya, maka kita klik simpan. Jadi langkah selanjutnya ketika kita klik simpan, maka secara otomatis kita akan diarahkan kembali ke halaman login seperti di awal tadi. Jadi seperti ini kita akan diarahkan kembali. Kemudian langkah selanjutnya adalah silakan teman-teman masukkan nama penggunanya, kemudian kata kunci yang terbaru tadi yang sudah kita ubah, kemudian kita klik sign in atau kita login. Nah, setelah kita login maka akan tampil menu-menu pada bio SMA atau MA. Jadi seperti inilah tampilan bio SMA. Jadi di sini ada beberapa menu. Di menu dashboard, di sini bersih tentang status pendataan asesmen nasional, upload biodata masih cakra merah atau silang merah, cetak DNS, cetak DNT belum, total peserta asesmen masih kosong. Jadi di sini untuk data pesertanya belum masuk. Kemudian di data masternya, di menu data master belum ada menunya. Kemudian di biodata siswa, biodata peserta kita cek. Jadi untuk biodata peserta di sini juga masih kosong. Mungkin di sini karena belum ada di menu biodata siswa, belum ada menu untuk tarik data peserta asesmennya. Jadi kalau untuk di BioUN seperti yang tahun-tahun sebelumnya, di sini ada menu tarik data peserta ujian. Jadi kemungkinan di sini masih kosong karena belum ada menu tarik data peserta asesmennya. Jadi mungkin menunggu proses pembenahan terhadap web ini sehingga menu-menunya bisa sudah dilengkapi. Kemudian peserta sampling juga masih kosong. Kemudian unduh biodata. Nah, di sini data yang ada yang hanya data peserta ujian, dalam hal ini adalah biodata dari satuan pendidikan yang akan mengikuti asesmen nasional. Kemudian di menu rekap dan laporan juga masih kosong. Jadi di sini datanya masih kosong, jadi mungkin kita menunggu proses pembenahan dari web bio SMA ini, sehingga ketika menu biodata atau menu dari tarik datanya itu sudah ada, jadi kita bisa melakukan proses tarik data sehingga data peserta atau data calon peserta bisa masuk ke web bio asesmen nasional untuk SMA ataupun MA. Saya kira demikian informasi dan tutorial terkait dengan pendataan asesmen nasional. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.